Bapa di surga, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami sudah memuji dan mengagung-agungkan Engkau. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Kami butuh Engkau, butuh firman-Mu sebagai penuntun, sebagai terang di dalam hidup kami. Oleh sebab itu berbicaralah ya Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut bibir anak-Mu ini, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia, tetapi suara-Mu sendiri. Bapa, tolonglah kami untuk bisa mengerti oleh karena hikmat-Mu. Lembutkan hati kami untuk bisa menerima taburan firman-Mu. Bahkan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang tampak dan berbicara, dan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi ini waktu-Mu, berbicaralah. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang sekali tentu kita bisa kembali jumpa dalam persekutuan bersama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang diberikan oleh Ibu Gembala, yaitu hati yang suci. Ketika saya mendapatkan tema ini dan diberi ayat nas yang harus direnungkan, saya pikir saya sempat bicara sama istri saya, memang benar kalau Tuhan memilih Bu Hana sebagai gembala di tempat ini. Dia taruh satu perkataan, ya, firman yang mesti harus dibagikan, dan memang ini benar-benar sesuatu yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui sebagai orang percaya, dan ini sangat penting. Tetapi tidak mudah untuk bisa mengerti. Minimal saudara menerima terlebih dahulu karena ini berat. Ya, saya sendiri menyiapkan membaca itu, merenungkan itu berulang-ulang saudara. Enggak cuman sekali. Itulah sebabnya saya juga berharap Bapak Ibu Saudara untuk bisa betul-betul menjadi pelaku firman harus mengerti dulu. Maka saudara nanti baca sendiri ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 39. Kalau perlu diputar ulang, didengarkan, dicocokkan dengan firman-Nya sampai saudara betul-betul ngerti. Itu kerinduan saya. Jangan sampai disampaikan kebenaran tetapi saudara tidak mengerti. Aduh, sayang sekali ya saudara. Nah, kalau saya kasih tema hati yang suci, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti punya gambaran, punya pengertian, ya, tentunya versi daripada Bapak Ibu Saudara tentang hati yang suci. Begitu, ya. Apalagi kalau tadi pagi sudah hadir saudara. Tetapi kali ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memeriksa bersama saya apa yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 22. Ini ayat yang diberikan Bu Gembala. Saya bacakan buat saudara ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara coba perhatikan kalimat yang ada di tengah. Hati kita telah dibersihkan. Itulah yang saya maksudkan dengan hati yang suci. Jadi hati yang suci
sama dengan hati yang sudah dibersihkan, sama dengan hati yang telah disucikan, sama dengan hati yang telah dikuduskan, saudara. Pertanyaan yang bisa muncul, itu hatinya siapa? Ya. Nah, hati yang sudah dikuduskan itu adalah hati kita semua, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, hati kita itu telah dibersihkan oleh apa atau oleh siapa? Disucikan atau dikuduskan oleh apa atau oleh siapa? Nah, untuk memperoleh jawaban ini itu tidak mudah, saudara. Saudara harus membaca minimal pasal ini, Ibrani 10, secara utuh dan lengkap. Tadi saya katakan mulai ayat 1 sampai ayat apa? Ke-39. Supaya apa? Supaya saudara itu ngerti dulu konteksnya itu apa, yang lagi dibicarakan itu apa. Amin, saudara. Nah, judul daripada pasal ini, kalau saudara buka Ibrani 10, itu judulnya persembahan yang sempurna. Lalu, kalau saudara baca judul dari perikop atau bagian di mana ayat ini dituliskan, itu judulnya ketekunan. Ya, jadi saudara ingat-ingat dulu, persembahan yang sempurna, lalu ketekunan. Maka dalam memahami, menggali pesan Tuhan yang ada di Ibrani 10 ayat 22 tadi, di mana ada kalimat hati yang telah dibersihkan, kita harus selalu mengingat bahwa yang sedang kita bicarakan itu persembahan yang sempurna dan ketekunan. Ngerti saudara ya? Nah, persembahan yang sempurna itu apa? Persembahan yang sempurna itu adalah korban Kristus atau kematian Yesus di kayu salib. Yang mana itulah yang menguduskan, itulah yang menyucikan, itulah yang membersihkan, saudara. Oleh darahnya yang kudus, hati kita itu dibersihkan. Hati kita itu dikuduskan. Ya, hidup kita itu disucikan. Walaupun kenyataannya belum benar-benar kudus dan belum benar-benar suci. Kan saudara merasa nih, saudara sudah benar-benar kudus atau belum? Belum ya saudara? Nah, tetapi oleh Allah, ya, tetapi oleh Allah untuk sementara waktu, saudara dan saya itu dianggap, dipandang kudus, dipandang suci, dipandang bersih. Tuhan tidak mempermasalahkan keadaan kita yang masih carut-marut. Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya, saudara. Tuhan tidak memandang kita sama sekali. Yang Tuhan lihat adalah korban putra tunggalnya. Jadi Allah Bapa di surga hanya melihat bahwa putra tunggalnya itu telah mati dan darahnya tercurah bagi manusia. Itu yang Allah pandang. Sehingga Allah bisa menerima kita itu apa adanya. Nah, tadi dikatakan korban Kristus atau kematian Kristus di kayu salib itu merupakan persembahan yang sempurna. Betul ya? Kenapa bisa dikatakan persembahan yang sempurna? Karena Kristus itu mati untuk semua orang.
2 Korintus 5 ayat 15 bagian A. Dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk kita semua, untuk orang-orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan untuk orang-orang yang akan terlahir di muka bumi ini. Maka sempurna. Amin. Dikatakan persembahan yang sempurna kenapa? Karena darahnya yang kudus, yang tercurah oleh karena kematiannya, itu menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, saudara. Ya, di sana jelas dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus yang menghapus dosa dunia. Kalau dalam terjemahan lama, ya TL dikatakan yang mengangkut dosa isi dunia, saudara. Jelas saudara? Jadi semua dosa itu sudah diangkut, sudah dihapus oleh darah anak domba. Baik dosa yang sedang kita perbuat sekarang, dosa yang pernah kita lakukan, atau bahkan dosa yang nantinya kemungkinan akan kita lakukan. Semua sudah beres oleh kematian Kristus di kayu salib. Ya, darah Yesus jelas menguduskan, menyucikan kita semua dari segala dosa-dosa kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, dikatakan persembahan yang sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lakukan itu hanya 1 kali, saudara. Kristus mati di kayu salib, darahnya yang suci menghapus dosa dunia itu cuma 1 kali dalam sejarah dunia. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi persembahan tubuh Kristus, kematiannya di kayu salib tidak salah dikatakan persembahan yang sempurna. Karena dia cuma 1 kali saja, enggak akan melakukan itu lagi. Pak, kelak katanya Tuhan Yesus datang yang kedua, Pak. Betul, dia akan datang yang kedua kali. Tetapi tidak akan mati lagi untuk menghapus dosa manusia. Tetapi dia akan datang sebagai hakim yang agung. Mengadili kita semua. Ya, apa yang kita kerjakan, apakah itu yang baik atau yang jahat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Allah. Amin saudara. Ngerti ya? Jadi mau saya katakan kepada saudara bahwa korban atau kematian Kristus di kayu salib yang dikatakan sebagai persembahan yang sempurna tadi sangat berbeda dengan korban ternak. Ya, sapi, kambing, lembu yang dikorbankan oleh bangsa Yahudi, oleh umat Israel sebagai penghapus dosa, sebagai sarana penghapus dosa. Kalau korban di dalam perjanjian lama, ya, orang sembelih sapi untuk dijadikan korban penghapus dosa hanya bersifat bayangan, saudara. Bayangan saja, ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 1, ini Ibrani 10 semua, saudara, kontekstual, ya. Di sana dituliskan begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jelas ya, jadi bukan saya yang membuat istilah, tapi di sini terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Hakikat itu inti, bukan inti dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya apa? Ini menunjukkan ketidaksempurnaan. Kita tahu diadakan tiap-tiap tahun. Kalau sudah sempurna untuk menghapus dosa kan enggak perlu diulang, saudara. Amin. Tapi karena enggak sempurna diulang tiap-tiap tahun. Dan menarik di sini dikatakan di kalimat terakhir, ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dikatakan demikian, ya kan? Artinya apa? Artinya orang yang melakukannya, bangsa Yahudi, umat Israel waktu itu tidak bisa dikuduskan secara sempurna melalui korban ternak yang mereka jadikan sarana penghapus dosa. Ya, enggak bisa. Tahu ya saudara? Loh Pak, berarti enggak ada gunanya mereka potong ternak darahnya untuk penghapus dosa. Oh, bisa. Itu sebagai sarana pembayaran sementara. Sarana untuk menghapus dosa sementara. Ibaratnya voucher, saudara. Cuma sebagai uang muka, sebagai DP. Berupa voucher sementara. Itu gampangnya, ibaratnya. Saudara bisa ngerti? Amin ya saudara. Lah lalu pengkudusan yang sempurna itu kapan Pak? Lah pengkudusan yang sempurna itu yang dikerjakan oleh anak domba Allah. Kematian Kristus atau korban Kristus di kayu salib. Itu merupakan pengkudusan yang sempurna. Maksudnya yang sempurna itu yang sejati. Maksudnya yang sejati itu yang diakui dan diterima oleh Allah Bapa di surga. Saudara, ya, hanyalah pengorbanan melalui darah Kristus. Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Saudara perhatikan, saya baca pelan-pelan. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Jelas kan? Berarti sejatinya Allah itu tidak menghendaki korban seperti itu. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Lanjut, dan kemudian katanya, kata Tuhan, sungguh aku datang. Berarti Tuhan Yesus datang, ya kan? Untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, berarti penyucian atau pengudusan dengan darah ternak tadi dihapus. Jelas saudara? Tidak berlaku lagi. Ya, supaya menegakkan yang kedua. Menegakkan yang kedua artinya apa? Mensahkan, melegalkan bahwa pengorbanan melalui kematian Kristus di kayu salib itulah persembahan yang sempurna. Itulah yang akan mengkuduskan saudara dan saya. Meskipun tadi saya katakan di awal, ya, kita itu belum benar-benar kudus atau kita belum benar-benar suci. Amin, saudara. Makanya pengkudusan semacam itu, pengkudusan oleh darah Yesus itu adalah pengkudusan yang pasif. Pengkudusan yang
pasif, saudara. Itu harus kita ingat benar. Nanti saudara akan tahu kalau saudara ikutin terus. Itu pengkudusan yang pasif. Jadi tidak bisa mengubah saudara dan saya untuk benar-benar langsung. Kristus mati, kita percaya kita langsung bersih, kudus-kudus. Betul, enggak bisa. Namanya pengkudusan apa tadi? Pasif. Kalau itu tidak bisa Pak, kenapa Tuhan Yesus lakukan? Mbok udah, enggak usah. Jawabnya begini saudara, supaya kita orang berdosa ini bisa dibawa kepada Bapa. Bapa itu mulia, Bapa itu suci. Kita enggak mungkin yang kotor ini dibawa kepada Bapa yang maha kudus, maha suci. Maka harus ada korban Kristus dulu. Kita dianggap untuk sementara waktu suci. Dibawa kepada Allah Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita itu bisa diperdamaikan dengan Dia. Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Ingat baik-baik. Amin. Jadi supaya kita ini bisa dibawa kepada Allah, diperdamaikan dengan Allah. Lalu Allah bisa memberikan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Saudara. Lah Roh Kudus inilah yang berperan bersama-sama dengan firman nantinya menjadikan Bapak Ibu Saudara ini benar-benar kudus, benar-benar bersih, benar-benar suci. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, itu alasannya Saudara. Ibrani 10 ayat 14 sampai 15. Ibrani 10 ayat 14 sampai 15. Saya baca pelan-pelan. Ini ayat yang mendasari. Artinya yang saya sampaikan tadi semua ada ayatnya, Saudara. Maka saya pelan-pelan ya. Sebab oleh satu korban saja, yaitu siapa? Kristus, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Orang-orang percaya ya, yang dikuduskan, yang hatinya tadi dikatakan telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Betul Saudara? Ya, itu terus disempurnakan sama Allah. Ya, di sini dikatakan dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Roh Kudus itu nantinya memberikan kesaksian loh Saudara di hadapan Allah. Bahwa kita itu sudah benar-benar kudus, sudah benar-benar suci. Kapan Roh Kudus akan memberikan kesaksian? Di hadapan tahta pengadilan anak domba. Ya, amin. Roh Kudus dikatakan di bagian Alkitab yang lain sebagai roh kebenaran. Kenapa dikatakan sebagai roh kebenaran? Karena akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jelas kok di Alkitab dikatakan begitu. Jadi kita jadi orang Kristen itu sejatinya sedang masuk dalam tuntunan Allah. Untuk menjadi benar-benar kudus. Dikasih Roh Kudus. Yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Ini sesuatu rancangan, rencana Allah, mekanisme Allah yang kalau kita hayati benar-benar sungguh mengagumkan Saudara. Saya sendiri kagum, ibarat mesin gitu kok, cara kerjanya kok bagus sekali begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, dan keberadaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, itulah yang membedakan Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang di luar sana. Karena kita diharapkan nantinya ketika kita pulang bertemu muka dengan yang mulia Tuhan Yesus, kita betul-betul berkeadaan benar, berkeadaan kudus, berkeadaan suci, Saudara. Ya. Keberadaan Roh Kudus itulah
yang memungkinkan orang percaya tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Pak, yang benar Pak, mosok ndak berbuat dosa lagi. Loh, Alkitab ngomong kok, ada ayatnya, saudara. Tetapi saudara harus tahu bahwa namanya berbuat dosa atau hidup dalam dosa itu berbeda dengan yang namanya jatuh dalam dosa. Kita semua masih bisa jatuh. Amin saudara. Amin saudara. Tetapi seharusnya kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Ikutin terus. Nanti saudara akan ngerti saudara. Ya. Kemudian oleh Roh Kudus juga kita itu diberi hak istimewa. Kita bisa memanggil Allah yang maha besar, ya, yang menciptakan langit dan bumi itu dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Luar biasa bukan? Mana ada keyakinan, mana ada agama yang mengajarkan memanggil Allahnya itu Bapa. Kecuali di dalam kekristenan. Itu karya Roh Kudus. Saudara bisa ngerti? Amin saudara. Dan oleh karya Roh Kudus itulah kita itu diproyeksikan, intinya misalnya ini satu proyek ya, itu diarahkan supaya kelak kita bisa menjadi atau diterima sebagai anak-anak Allah yang beneran. Kalau saat ini saudara disebut anak Allah atau anak Tuhan. Tapi belum beneran nih, kita masih di bumi. Ini baru status. Amin. Tapi kelak saudara harus bangga. Karena saudara ini terus diarahkan ya oleh Roh Kudus. Melalui firman, melalui penggarapan kehidupan. Ya, saudara diarahkan terus supaya sampai ke rumah Bapa dan diterima sebagai anak-anaknya ya di dalam royal family, anggota keluarga kerajaan. Jelas saudara? Amin. Tidak terlalu cepat kan? Bisa ya diterima. Nah, dari penjelasan saya semua tadi sekarang jadi jelas bahwa persembahan tubuh dan darah Kristus yang sempurna ya, dengan pengorbanan Kristus itu hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Ya, kita itu diperdamaikan dengan Allah. Amin saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kita renungkan di awal tadi, yang Ibu Gembala kasih tadi, Ibrani 10 ayat 22, coba kita buka lagi. Karena yang kita kupaskan ini, ya, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan, di sini dikatakan karena hati kita itu telah dibersihkan, maka kita itu bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan iman yang teguh. Itu tadi ditulis begitu. Kalau saudara baca ini ada kalimat atau kata yang kadang membingungkan. Maka saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Ini akan lebih jelas. Ya, saya baca buat saudara begini. Karena secara rohani hati kita sudah dipercik dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari beban dosa dan perasaan bersalah. Dan secara rohani tubuh kita itu sudah dibersihkan dengan air yang murni. Ini akibatnya marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya, saudara. Ya, jadi saudara, kalau dalam perjanjian lama yang bisa menghadap kepada Allah
itu hanya orang-orang tertentu. Bangsa Israel nggak bisa ketemu dengan Allah, menghadap Allah, nggak bisa. Yang bisa hanyalah apa? Para imam atau para nabi. Allah juga sama, menyampaikan pesan atau berbicara kepada umatnya itu nggak langsung, nggak bisa langsung, tetapi melalui para imam atau para nabi. Juru bicaranya Tuhan itu para nabi. Amin saudara. Itu kalau saudara mau lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1, tidak saya tulis, saudara catat. Ibrani 1 ayat 1, ada saudara. Tetapi tidak demikian dengan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat perjanjian baru. Ya, jadi kalau tadi dalam perjanjian lama Tuhan ngomong melalui nabi, ya umat mau menghadap melalui siapa? Nabi. Tapi kalau kita enggak, umat perjanjian baru enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita bisa langsung, ya. Kita saudara dan saya memiliki hak, berhak saudara, boleh dan bisa menghadap Allah tanpa rasa takut, ya, tanpa memiliki perasaan bersalah. Sebaliknya justru dengan percaya diri saudara, ya. Dan tadi dikatakan melalui doa. Perhatikan kalimat ini. Marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui ibadah-ibadah atau melalui persekutuan-persekutuan. Kita bisa menghadap Allah loh saudara. Maka dalam ayat di bawahnya, kalau ini ayat 22, di ayat 25 itu dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri, enggak saya catat di sana, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Maksudnya semakin giat apa? Tekun, katakan tekun. Ya, semakin giat. Kenapa harus semakin giat? Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena hari-hari ini jahat. Kedatangan Tuhan yang kedua semakin dekat. Maka kita harus semakin giat. Kita harus semakin tekun. Dalam hal apa? Menghadap, menghampiri Allah, Bapa kita di sorga. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, melalui persekutuan ibadah seperti saat ini atau persekutuan yang lain. Mari saudara kita semakin giat. Tadi siang itu saya lewat di satu tempat, mobilnya itu ratusan saudara. Saya tanya ke istri saya, kok mobilnya sebanyak ini, ada apa ya ini? Ternyata, ada persekutuan saudara. Persekutuan cuman di jalan saudara, ya, yang hadir mobilnya memenuhi tempat saudara. Nah, kita renungkan, kita sebagai orang-orang yang memiliki standar yang lebih, jangan sampai kalah saudara. Ya, jangan saudara meremehkan yang namanya doa, jangan saudara meremehkan yang namanya persekutuan dan ibadah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sejatinya yang namanya doa dan ibadah itu sarana kita, media kita supaya kita bisa menghadap Allah, kita bisa menghampiri Allah, kita bisa membangun persekutuan yang intim dengan Allah, kita bisa berinteraksi. Maksudnya kita berbicara Allah mendengar, Allah berbicara kita mendengar, itu berinteraksi saudara dengan Allah. Amin saudara. Dan dia dikatakan hanya sejauh apa? Doa. Berseru dan memanggil namanya,
Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh apa? Doa. Sejauh doa. Sejauh doa, saudara, ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar merupakan kasih karunia yang tak ternilai, saudara. Ya, bayangkan Allah yang maha segalanya itu dibandingkan kita, siapa kita? Kok kita sampai diperkenan ya untuk menghampiri Dia, saudara. Ya, dengan demikian kita jadi tahu bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak ada pengkotak-kotakan, saudara. Tidak ada lagi istilah imam dan awam. Enggak ada. Saudara dan saya itu sama-sama imam. Kita semua imam. Ngomong ke sebelah saudara, kamu juga imam gitu. Imam, semua imam. 1 Petrus 2 ayat 9 yang A dikatakan, tetapi tidak saya tulis di situ, 1 Petrus 2 ayat 9 bagian A, saudara nanti bisa catat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, ini pelan-pelan kita renungkan, saya sering istilahkan dengan kita kunyah-kunyah firman itu. Kita mengagumi betapa Allah kita dahsyat dan besar. Amin, saudara. Jadi tabir yang menutup, yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Allah itu telah dirobek oleh darah Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga dengan leluasa, dengan mudah dan terbuka kita bisa menghampiri, kita bisa menghadap tahta Allah yang maha kudus itu. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mempergunakan karunia yang besar itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita lebih suka menghampiri Allah melalui doa kita, melalui ibadah kita, ataukah kita lebih suka menghampiri ya film-film Korea di televisi, kita lebih suka menghampiri berita-berita politik, kita lebih suka menghampiri tempat-tempat yang indah, kita lebih suka menghampiri makanan-makanan yang enak, kita lebih suka menghampiri hobi kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Dan kita lupa bahwa sesuatu yang sangat bernilai itu telah kita sia-siakan, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi sekali lagi kita semua bisa menghampiri tahta Allah yang kudus itu. Doa saya sebagai pendeta dan doa saudara itu sama, saudara. Tadi saya katakan semua imam, gak ada yang awam. Artinya apa? Artinya jangan saudara sampai berpikir kalau saudara berdoa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Yang dijawab cuma pendeta saja. Enggak, saudara. Doa saudara juga didengar. Doa saudara juga dijawab oleh Tuhan. Kita ini sama kok. Jadi kalau dengan mengetahui kebenaran ini, saudara harus semakin dewasa di dalam kekristenan. Artinya apa? Jangan dikit-dikit minta didoakan Pak Pendeta atau Bu Gembala. Ya, loh Pak, kalau gitu apa enggak boleh Pak minta tolong didoakan? Saya enggak ngomong begitu. Boleh, boleh. Sangat boleh. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mendoakan enggak salah. Cuma doa saudara dan saya itu kan sama bobotnya, saudara. Ya. Kita itu sama. Kan kalau kita diperkenankan untuk menghadap seorang pejabat misalnya,
daripada kita nyuruh orang. Kan kalau kita bisa datang sendiri bukankah lebih clear, lebih jelas, jawaban juga lebih pasti. Betul enggak saudara? Begitu juga dengan Allah. Ngapain kita minta tolong? Bukan enggak boleh, boleh. Tapi belajar, kalau kita masih Kristen baru enggak apa-apa. Ya. Kalau Kristen lama Pak, lah itu kan terserah saudara. Tetapi yang jelas boleh saudara. Cuman saya ajarkan supaya saudara dewasa. Jangan bergantung kepada Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta atau Pak Gembala, Bu Gembala, saudara. Esensi kekristenan dalam perjanjian baru ya itu tidak berfokus kepada pribadi, tapi fokusnya langsung kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa tahu ya saudara. Cuma ya makanya di dalam Alkitab dikatakan kita diingatkan tetaplah berdoa. Saudara mungkin merasa, wah aku berdoa kok enggak nyambung ya. Tetaplah berdoa. Itu sebagai apa? Latihan. Betul? Ibadah juga sama. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah saudara. Jangan takut untuk berdoa. Beribadah harus diupayakan. Itu latihan kok. Supaya kita bisa menghampiri, bisa menghadap kepada tahta Allah yang maha kudus itu. Jadi saudara harus sadar betul bahwa yang menyebabkan doa didengar atau tidak itu bukan siapa yang berdoa, tetapi dosa. Amin saudara. Yang membuat Tuhan hadir atau tidak di dalam ibadah itu bukan siapa yang beribadah, tetapi dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia, yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kamu, tidak menyatakan kehadirannya, tidak hadir, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala apa saudara? Dosamu. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, jangan sampai terselip dosa. Dalam kata doa sendiri saja, kalau terselip huruf S. S itu bisa kalau dalam bahasa Inggris, dosa itu bahasa Inggrisnya sin, diawali dengan huruf S. Kalau kata doa disisipi kata S, maka jadi dosa. Itu menghalangi kita. Ketika doa kita terselip dosa, maka Tuhan tidak bisa mendengar ya apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Itu artinya apa? Itu artinya ketika kita berdoa, sebelumnya kita harus melakukan pemberesan terlebih dahulu. Kita harus minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Ya, ini penting, tapi seringkali kita lupa karena banyaknya permintaan dan mendesaknya kebutuhan. Ya saudara, kita pokoknya berdoa, minta Tuhan begini begitu, lupa minta ampun. Ya, atas segala ketidakpatutan kita, saudara. Amin, saudara bisa ngerti? Lah, barangkali di antara saudara ada yang berkata begini, loh Pak, katanya tadi dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus di kayu salib. Oh betul, betul sekali. Memang semua dosa sudah diselesaikan di kayu salib oleh darah Yesus. Pertanyaannya begini, Pak kalau dosanya sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Lalu kenapa kita mesti minta pengampunan dosa lagi? Lah ini saudara harus ngerti. Ini saya jelaskan ya. Di dalam berdoa kita perlu minta pengampunan. Itu dimaksudkan kita meminta ampun kepada Tuhan. Kenapa kita itu bisa berbuat dosa yang itu lagi? Kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa itu lagi? Saudara, sukanya marah-marah, ya ternyata marah-marah lagi, saudara. Amin, saudara. Ingat,
tadi saya katakan, saudara meskipun sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah Yesus, tetapi sejatinya kita itu belum benar-benar kudus, belum benar-benar suci. Makanya tadi saya katakan, pengudusan oleh darah Kristus itu pengudusan yang pasif. Maksudnya pasif, Pak? Maksudnya dilakukan oleh pihak Allah. Yang melakukan itu pihak Allah. Lah, maka kita harus aktif. Ada yang namanya pengkudusan aktif. Kita sendiri yang berbuat dosa, yang berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi itu kita sendiri. Itu pengkudusan aktif namanya. Caranya apa? Caranya melalui firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya yang bisa membersihkan hati saudara dari hati nurani yang jahat itu apa? Firman Tuhan yang bisa menguduskan. Amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 juga dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu firman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita akan dimerdekakan dari dosa, tidak berbuat dosa lagi. Untuk itulah saudara kita harus tekun. Tekun dalam hal apa? Menanggalkan dosa. Huruf S, sin, dosa yang selalu nyisep di dalam doa kita itu harus kita matikan. Harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Maka ketika kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan, harus jelas yang dimintakan ampun itu apa. Seringkali kita cuma ngomong ampunilah kami atas kesalahan kami. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Harusnya disebutkan, ampuni kami Tuhan karena tadi siang aku ngiri dengan tetangga sebelah. Ya. Ampuni aku Tuhan karena tadi aku berani kepada suamiku malah tak bentak-bentak. Ngomong terus terang. Ya. Oh ampuni aku Tuhan karena aku tadi kasar kepada istriku. Aku pukul. Jelas saudara. Oh ampuni aku Tuhan karena aku orangnya kok egois. Tadi melakukan ini. Harusnya aku bisa menolong tapi aku ambil untuk diriku sendiri. Jelas saudara. Amin. Ini pelajaran penting. Kesimpulannya di sini. Kenapa kita kalau minta ampun kok harus kita sebutkan? Ada tujuannya. Supaya kita itu menghayati dan menyadari kita ingat. Lalu kita berusaha berubah. Katakan amin. Berubah untuk apa? Tidak melakukan dosa itu lagi. Itu tujuannya saudara. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita perjuangkan, kita alami, maka tidak hanya doa kita itu bisa sampai kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kita beribadah Tuhan hadir. Lebih dari itu, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dan saya pastikan kalau itu saudara, hidup saudara pasti diberkati. Baik itu di bumi maupun kelak di kekekalan. Amin saudara. Tentu saudara mau diberkati bukan? Nah maka kita harus berupaya terus untuk memadamkan, menanggalkan sin yaitu dosa. Itulah yang seharusnya menjadi perjuangan satu-satunya setiap orang percaya. Supaya kelak kita betul-betul menjadi kudus, kita betul-betul menjadi suci dan diterima sebagai anak-anaknya yang berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan pujikan satu pujian. Saudara bisa lihat dulu teksnya di sana sudah dituliskan. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa naik ke gunung Tuhan, yang bisa menghadap Tuhan. Oleh sebab itu ingat betul-betul ketika saudara berdoa, bereskan dosa saudara terlebih dahulu. Lakukan itu, jadikan itu kebiasaan. Amin ya. Yuk kita pujikan ini.
Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah